Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Ibu Emirda? Alhamdulillah baik, Pak Doni. Alhamdulillah. Sesaat lagi kita menunggu Bapak Ibu ya, kurang lebih 1 menit ke depan kita menunggu rekan-rekan kita, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Kepahyang. Baik, nampaknya kawan-kawan kita ini sebagian mungkin nanti menyusul. Kita mulai saja Ibu pemateri ya. Ya Pak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan atau rutinitas kita komunitas belajar SMK Negeri 1 Kepahyang yang secara rutin menyelenggarakan webinar berbagi praktik baik khususnya Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Kepahyang. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengikuti berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh salah satu guru kita, Ibu Emirda Kurniawan, tentang budaya positif. Untuk itu, seperti biasanya, nanti kegiatan diawali dengan Indonesia Raya, Mars SMK, kemudian langsung materi, dan di akhir nanti ada sesi diskusi Bapak Ibu ya. Nah, mungkin langsung saja mari kita buka kegiatan webinar kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami harapkan Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengambil posisi duduk siap. Selanjutnya kita ikuti Mars SMK. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia.
berusaha, SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk keberkahan kegiatan ini, mari sejenak kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah SWT, semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penyampaian ataupun pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Emirda Kurniawan tentang aksi nyata budaya positif. Untuk itu kepada Ibu Emirda ada waktu kurang lebih 45 menit ke depan. Kami persilakan untuk memaparkan tentang materi budaya positif. Kepada Ibu Emirda, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Roni Lanto selaku moderator. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya mengenai budaya positif. Saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Roni, terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat Bu. Oke, langsung saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, semangat. Iya, walaupun cuacanya Semangat, Bu Mida, semangat. hujan ya. Oh iya, Ibu Dici. Walaupun hujan, dingin harus tetap semangat ya, seperti semangat di pagi hari. Ya, Ibu dan Bapak, hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Oke. Oke, saya mulai dari latar belakang mengapa saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua. Ya, pertama saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Boleh langsung berpendapat, boleh juga Bapak Ibu tulis di chat. Ya. Atau ada yang mau langsung? Kira-kira ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang budaya kemudian positif? Kira-kira apa? Sebelum saya jelaskan,
lebih lanjut. Ya, silakan Ibu Rici. Terima kasih atas waktunya Bu Mirda. Mungkin sedikit yang diketahui tentang budaya positif itu, kalau budaya itu mungkin kebiasaan atau adat atau pokoknya berhubungan dengan kebiasaan. Nah, jadi di sini merupakan kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa dilaksanakan oleh setiap individu. Kalau kita di sekolah berarti kita sebagai guru, jadi membiasakan hal-hal yang positif kepada murid kita. Mungkin hanya itu Bu Mirda. Ya, terima kasih. Luar biasa ya jawaban Ibu Rici. Betul sekali, budaya bisa kita sangkut pautkan dengan sesuatu kebiasaan. Kalau positif berarti sesuatu yang bisa dikatakan baik ya. Ya, mengapa saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu mengenai budaya positif, terutama kita sebagai seorang guru. Ya, karena arus globalisasi dan perkembangan teknologi tentu saja memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, saya ingin bertanya lagi nih kepada Bapak Ibu, dampak positif dan dampak negatif terkait arus globalisasi dan perkembangan teknologi, kira-kira ada yang tahu, Bapak Ibu? Bisa juga tulis di kolom chat, kira-kira apa sih dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan teknologi yang bisa kita rasakan pada saat ini. Oh iya, silakan, Bapak Roni. Baik, terima kasih Bu Mirda atas waktunya. Mungkin kalau menurut saya, yang pertama dampak positif dari adanya perkembangan, teknologi, sangat banyak sekali dampaknya Bu ya. Salah satunya, kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan adanya teknologi, kita tidak terbatas ruang dan waktu, bisa melaksanakan, kegiatan pelatihan, belajar, kemudian pertemuan-pertemuan atau meeting seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Jadi, dengan pesatnya teknologi kita, bisa dengan mudah, melakukan kegiatan yang biasanya tidak bisa kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, informasi-informasi sangat banyak sekali, tergantung kita sebagai guru bagaimana, mencari informasi. Kalau dulu kita ingin mendapatkan ilmu itu harus, mengikuti berbagai pelatihan yang, tentunya memerlukan biaya. Nah, untuk sekarang, dengan adanya teknologi ini kita cukup, buka HP ataupun laptop yang penting terkoneksi ke internet, kita bisa, mendapatkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu, yang bermanfaat melalui, internet. Nah, selain itu, dampak negatifnya tentunya apabila kita tidak bisa menyaring mana informasi-informasi yang baik gitu ya, tentunya, dampaknya, akan, negatif bagi kita, khususnya bagi anak-anak didik kita. Kalau filter itu kurang gitu ya, pengetahuan tentang teknologi itu kurang, akhirnya informasi-informasi negatif atau yang sering kita kenal dengan hoak gitu ya, nah itu akan, masuk ke, eee ke anak-anak didik kita. Nah, tentunya yang paling berbahaya kalau menurut saya adalah adanya game gitu ya. Game ini salah satu yang, istilahnya dampak negatif. Mungkin itu menurut saya, Bu Firda, terima kasih. Ya, bagus sekali, sangat jawabannya sangat bagus ya, terima kasih Pak Roni. Betul sekali, di zaman canggih yang bisa kita rasakan pada saat ini, dampaknya ya berkembangnya pesat teknologi. Sedangkan dampak negatifnya tadi salah satunya game dan juga anak-anak sekarang semua informasi masuk baik yang negatif maupun yang positif. Nah, untuk menghindari itu ya efeknya ya tentu saja penurunan karakter pada anak. Nah, sebagai seorang guru, kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah menumbuhkan nilai-nilai karakter sesuai dengan tujuan pendidikan kita di Indonesia, yaitu agar anak didik kita menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, melalui penerapan budaya positif ini di sekolah salah satu solusinya.
Selanjutnya, latar belakangnya saya ingin melakukan pengimbasan ini karena menciptakan budaya positif di sekolah sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, masyarakat, wali murid, dan tentunya dengan murid-murid itu sendiri, serta sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif tersebut di sekolah. Nah, karena latar belakangnya tadi, kemudian timbul pula harapan. Apa saja harapannya? Yaitu membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, siswa lebih bertanggung jawab atas keyakinan, serta memiliki rasa percaya diri yang kuat karena murid dilibatkan secara langsung dalam pengambil keputusan di kelasnya. Pengimbasan pada rekan sejawat membuat rekan guru memahami pentingnya penerapan budaya positif serta dapat bekerja sama, berkolaborasi dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. Itu harapannya. Nah, kita masuk sekarang ke pengertian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan salah satu pelopor pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun anak-anak dengan segala kodrat yang ada agar merdeka. Merdeka di sini dalam arti dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, selanjutnya dalam budaya positif ada 6 konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol dan restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon ini adalah pembelajar sederhananya prinsip belajar yang sederhana. Jadi sehingga efeknya pada karena sederhana ya dia menimbulkan efek yang sederhana pula. Jadi sedangkan respon yang penerapan budaya positif, kita pendekatan pada teori kontrol. Nah, mungkin masih bingung antara ini, mengenai pendekatan teori kontrol. Nah, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat tangannya, ya boleh ya sama-sama kita angkat tangannya. Kemudian Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu, ya. Sudah ya. Kemudian bayangkan Bapak Ibu, kalau di dalam genggaman ini adalah sesuatu yang berharga. Apa saja? Coba Bapak Ibu bayangkan sesuatu yang berharga. Bisa anak-anak, bisa barang yang berharga, ataupun barang-barang yang lain yang menurut Bapak Ibu berharga. Bapak bayangkan. Kemudian ketika ada orang yang ingin mengambil benda berharga milik Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apakah akan memberikannya atau tidak semudah itu memberikannya? Bapak Ibu bayangkan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira pasti semua menjawab tidak mau memberikannya. Tidak semudah itu melepaskan barang berharga. Sama juga dengan teori kontrol ini. Jadi yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sama, guru juga. Jika ingin berubah paradigma itu kan tidak mudah ya. Kita berada di zona nyaman kita itu tidak mudah. Kita tapi yang bisa mengontrol itu ada diri kita sendiri. Kita mau berubah atau enggak itu tergantung pada diri kita sendiri. Sama juga anak didik kita. Jika anak didik kita punya perilaku yang tidak baik, yang menurut kita nakal, tetap
seusaha apapun kita berusaha pada anak itu, tetap saja yang mengendalikan diri, yang merubah diri dia sendiri itu adalah anak didik atau murid kita sendiri itu. Itu maksudnya pendekatan teori kontrol. Nah, untuk lebih mendalaminya, selanjutnya saya akan memberikan perbandingan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, lihat di sini ada perbandingan antara stimulus respon, perubahan paradigma belajar yang sederhana, prinsip belajar yang sederhana. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pendekatan teori kontrol. Yang pertama, menurut stimulus respon ya, pembelajaran paradigma dengan prinsip sederhana yaitu realita kebutuhan kita sama. Kita meyakini kalau dulu kalau anak harus belajar tentang A, ya semua harus dapat A. Tapi di teori kontrol ini realitanya kebutuhan setiap anak berbeda. Ya. Karena mereka ternyata punya bakat yang berbeda, punya keunikan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Zaman dulu kalau kita berpendapat kalau anak yang juara itu dia pasti hebat gitu. Kita sama berpikiran seperti itu. Tapi ketika di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ternyata. Makanya sekarang tidak ada lagi sistem rankingan karena anak-anak itu istimewa, semuanya punya keunikannya masing-masing. Kalaupun sekarang masih ada penghargaan sertifikat, itu bentuknya apresiasi karena mereka sudah melakukan yang terbaik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, ketika zaman dulu kita mengajar harus ini, harus ini, harus ini. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami orang lain tentang dunianya. Jadi mereka punya dunia sendiri. Kita harus memahami, oh mereka punya dunia ini, seperti ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak yang selalu melakukan pelanggaran, kita selalu sebut anak nakal. Ternyata di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak itu bisa melakukan hal itu? Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti contoh saya tadi, genggaman sesuatu yang berharga tadi, kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Guru bisa mengontrol murid. Tapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sama ya kebalikannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada bujukan yang gagal kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Makanya kadang anak-anak suka Bu, kalau kalah nanti gimana? Bu, kalau gagal gimana? Tapi di teori kontrol kita selalu optimis, selalu berusaha untuk anak berpikir model menang, menang, dan menang. Itu ya Bapak Ibu, silahkan dipahami lebih dalam mengenai perubahan paradigma belajar. Itu untuk konsep budaya positif yang pertama. Kita lanjut ke konsep yang kedua, yaitu mengenai disiplin positif. Saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, nah, kira-kira apa yang terlintas di benak Ibu mengenai disiplin? Ada yang mau berpendapat atau mungkin menulis di kolom chat mungkin? Silakan Bapak Ibu. Mengenai disiplin, begitu kenal disiplin, seperti apa sih gambaran Bapak Ibu? Silakan, mungkin ada yang ingin berpendapat mengenai disiplin. Halo? Dengar suara saya ini Bapak Ibu? Halo? Ya Bapak Ibu? Oke, di sini saya lihat di kolom chat ada Ibu Deni bilang aturan. Oh, Ibu Gusti bilang, oh iya, ya aturan ya.
Oke, terima kasih Bu Deni. Jadi di sini bisa kita lihat ya, disiplin adalah dimaknai ya, kebiasaan kita memaknai disiplin sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi begitu kata disiplin, anak rasanya takut atau bagaimana, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nanti motivasi ini akan kita perdalam di slide selanjutnya. Tapi yang mau diterapkan di disiplin positif ini adalah disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, tentu saja kalau nilai-nilai kebajikan yang ada di pendidikan kita banyak sekali ya. Salah satunya nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan menalar kritis. Masih banyak lagi ya nilai-nilai yang lain. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran. Motivasi intrinsik ini maksudnya adalah motivasi yang ada dalam diri ya, serta memberdayakan murid-murid melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, sogokan, ataupun hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu bukan karena dia takut pada hukuman, takut karena seseorang, karena dia ingin melakukannya karena kesadaran dirinya. Itu yang mau kita terapkan pada anak kita di budaya positif ini. Ini adalah konsep mengenai disiplin positif. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi motivasi ya. Jadi motivasi di sini adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar maupun tak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi terdiri dari dua, yaitu ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang atau yang berasal dari dalam dirinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar. Ini contohnya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, jadi hukuman dan dia rasa tidak enak itu merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, pujian dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Ini tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Jadi memang yang ingin ditekankan di budaya positif ini adalah anak-anak menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Nah, gitu ya. Jadi memang timbul dari dirinya, bukan karena dia kepingin mendapatkan sesuatu, bukan juga karena dia takut karena akan hukuman atau karena orang lain. Itu mengenai motivasi perilaku manusia ya. Ini adalah konsep budaya positif yang ketiga. Selanjutnya, nah, ini konsep disiplin. Jadi di budaya positif ini anak dikatakan memiliki identitas gagal karena ia melakukan sesuatu karena hukuman atau penghargaan. Ini salah satunya ya, mengenai hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu karena itu identitas gagal yang dimiliki karena anak takut sama hukuman ya Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan ini dinilai tidak efektif, merusak hubungan, rasa iri, ya karena mungkin yang mendapatkan penghargaan ini hanya orang-orang itu saja. Jadi
terhadap anak-anak yang dia biasa saja atau mungkin anak yang nakal, itu menimbulkan rasa iri, jadi merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas, karena di sini dia tidak berkembang kreativitas karena dia hanya mengharapkan sesuatu itu, penghargaan itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking itu tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi karena anak semua sama, kalau berbeda dengan apresiasi. Jadi nanti kalau di budaya positif ini hukuman nanti diganti dengan konsekuensi, sedangkan penghargaan kita ganti dengan apresiasi Bapak Ibu. Selanjutnya merampas hak menghargai diri. Itu ya. Itu identitas gagal yang dimiliki karena anak memiliki motivasi karena penghargaan ya, itu. Selanjutnya, nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi di budaya positif ini yang disarankan, yaitu konsekuensi yang pertama, penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian menghilangkan waktu untuk merenung kesalahannya. Selanjutnya, yaitulah restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mungkin baru pernah mendengar ini ya, istilah ini. Di budaya positif ada istilah namanya restitusi. Di sini restitusi, murid bertanggung jawab atas kesalahannya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati diri dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol atas dirinya. Itu teori kontrol ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi Bapak Ibu di budaya positif ini kita mengusahakan jangan menggunakan hukuman. Jadi, nah ini bedanya misalnya hukuman gini ya Bapak Ibu ya. Contohnya jika anak terlambat ya Bapak Ibu. Nah, jika anak terlambat, kemudian ada ini contoh ya, seorang guru menghukum dengan dia berlari ke lapangan. Kalau menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira nyambung nggak Bapak Ibu antara pelanggaran dia dengan hukuman yang diberikan? Kalau menurut Bapak Ibu itu apa? Boleh ditulis di kolom chat atau juga boleh di komentar ya Bapak Ibu. Jika anak dia terlambat, kemudian guru menyuruh anak tersebut untuk berlari keliling lapangan. Oke. Ya, gimana ini Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom. Oh ya, ada Ibu Leli Hertati. Oh ya, jadi pertanyaannya gini Bu Leli. Jadi ketika anak ya dia dihukum, dia terlambat tadi ya, dia terlambat, kemudian guru menyuruh anak tersebut lari keliling lapangan. Menurut Ibu Leli itu konsekuensi atau hukuman? Itu pertanyaannya. Ibu Leli menjawab hukuman. Ya, karena itu tidak nyambung ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, oh ya Pak Widi juga menjawab hukuman. Ya, betul. Karena hukuman itu dia melakukan pelanggaran. Iya, Ibu Neni Narmili juga menjawab hukuman. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya. Nah, sedangkan konsekuensi contohnya seperti ini. Ketika salah satu kawannya menumpahkan, oh ya Ibu Cynthia juga bilang hukuman, terima kasih Ibu Cynthia. Ini saya contohkan ya salah satu contoh konsekuensi seperti ini. Ketika salah satu temannya menumpahkan buku kawannya. Nah, kemudian kawannya itu mengganti. Nah, dia bertanggung jawab mengganti buku yang ditumpahkan oleh air tadi oleh si kawannya. Jadi itu salah satu contoh konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran memang nyambung dengan apa yang dilakukannya. Berbeda dengan hukuman tadi. Ketika dia
terlambat dia disuruh dari lapangan. Kalau konsekuensi tadi ketika dia menumpahkan buku kawannya, dia mengganti. Ya, konsekuensinya dia mengganti bukunya itu tadi. Itu yang diharapkan. Karena tadi cuman konsekuensi ini dia tetap dia penguatannya jangka pendek ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Memang yang paling mendekati di budaya positif yang disarankan di budaya positif ini adalah restitusi ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita lebih perdalam mengenai restitusi di slide berikutnya ya. Selanjutnya, nah ini konsep budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi, apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya makan, kemudian pekerjaan, kemudian kebutuhan apalagi tadi ya, untuk makan, untuk minum, kemudian untuk bekerja, seperti ya contohnya ya. Intinya untuk dia bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ya kebutuhan setiap manusia pasti ingin dicintai, ingin dikasih sayang, ya ingin diberi kasih sayang. Selanjutnya kebebasan. Selanjutnya yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power di sini ya. Jadi ketika anak dia datang ke sekolah, dia memiliki telah lengkap kebutuhan dasarnya, insya Allah dia akan siap untuk belajar. Nah, bagaimana kalau anak yang dia bermasalah, dia nakal? Ya, ini kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu, kita harus memiliki empati. Kita harus lebih dalam memperhatikan anak-anak kita gitu. Berarti ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi. Nah, di konsep budaya positif ini kita sebagai seorang guru harus bisa nanti menganalisis ketika anak itu sedang bermasalah gitu ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan apa kira-kira yang ingin dia penuhi gitu. Kita harus memperhatikan kebutuhan dasarnya gitu. Misalnya contohnya ada nih anak saya waktu itu, dia setiap dia datangnya setiap datang gitu ya, dia nggak langsung ke kelas, tapi dia ke kantin. Setelah saya tanya itu ternyata dia nggak pernah sarapan gitu. Karena ternyata dia tinggal sama ayahnya. Jadi dia ternyata kurang cinta kasih sayang seorang ibu. Jadi dia posisinya bisa juga di kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia lapar gitu. Jadi nggak konsentrasi untuk belajar. Itu salah satu contoh kecilnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Ini ke konsep budaya positif yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, saya akan menayangkan video yang mari kita saksikan sama-sama ya Bapak Ibu. Saya kembali ke Oke. Terlihat ya Bapak Ibu videonya. Saya akan putar, selamat menyaksikan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya Bapak Ibu, kita sudah sama-sama saksikan. Ini adalah salah satu konsep ya, atau konsep yang kelima yang ada pada penerapan budaya positif. Selanjutnya, oke, kita kembali lagi ke slide. Kita kembali lagi ke slide ya Bapak Ibu. Jadi, setelah kita menonton video tadi, kita sama-sama sebagai seorang guru ya, kita merefleksikan diri kita. Sudah melakukan atau sudah pernah berada di posisi yang manakah diri kita gitu. Atau kita sebagai penghukum yang pertama, kemudian kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan mungkin sebenarnya kita sudah menerapkan posisi sebagai manajer tanpa kita sadari. Kalau saya, selama saya menjadi guru, rasanya pernah hampir semua posisi ini pernah saya lakukan gitu. Jadi ternyata yang paling yang paling kita takutkan adalah efeknya Bapak Ibu ketika kita melakukan di antara posisi itu. Ternyata kalau sebagai penghukum mungkin akan timbul rasa kita rasa dendam anak. Mungkin salah satu kasusnya karena anak dendam, mungkin pernah motor kita dikepesin sama anak ya Bapak Ibu karena dendam gitu ya, karena kita selalu menjadi posisi penghukum. Kemudian kalau kita, ini saya pernah belum lama, beberapa bulan ini pernah saya lakukan ketika saya datang ke tempat salah satu kosan anak saya, dan ternyata dia padahal sudah berjanji sama saya. Kemudian ketika dia berbohong, itu saya bilang sama dia, "Ibu kecewa sama kamu." Itu rasanya ternyata efeknya malah menimbulkan anak itu menjadi sosok yang gagal Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya posisi teman, pernah saya lakukan, tapi akhirnya ini ternyata tidak bagus juga efeknya gitu. Memang kita punya kedekatan tertentu kepada anak kita, tapi akhirnya nanti di posisi teman ini anak-anak bisa ketergantungan dengan kita. Ketika kita tidak masuk atau kita tidak hadir,
dia merasa tidak ada kita, jadi tidak terbantu. Atau mungkin bisa kita jadi tempat curhat gitu kan anak-anak. Jadi dia membenci guru ini, dan akhirnya dia ikut memusuhi kalau kita cerita tentang kebencian mungkin salah satu guru, dan itu tidak baik. Selanjutnya yang mendekati posisi yang disarankan yaitu pemantau. Cuman pemantau ini juga tadi terlihat posisinya mukanya datar, dan anak-anak juga kita juga sebagai guru jadi kurang memiliki empati kalau di pemantau ini rasanya. Dan memang yang paling tepat di sini adalah manajer ya. Manajer di sini anak berusaha memikirkan sendiri solusinya. Jadi dia memang bertanggung jawab atas solusi, dan kita juga memberikan memahami anak memiliki nilai apa yang telah dia langgar gitu, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa kalimat-kalimatnya ya. Itu tadi saya rasa sudah jelas di video tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini juga tadi saya lihat ada chat dari Pak Wahyudi kalau nggak salah tadi ya. Ini Pak Wahyudi bertanya, izin bertanya Ibu, bagaimana kalau sudah terlanjur menghukum? Tentunya anak akan dendam dengan kita. Menurut Ibu, bagaimana cara agar anak tersebut tidak dendam lagi ke kita karena sebelumnya kita melakukan hukuman? Ibu terima kasih Bu, itu kata Pak Wahyudi. Ya, Pak Wahyudi, ini nanti akan di konsep yang ke-6, yaitu keyakinan kelas dan restitusi. Ini akan menjawab pertanyaan Bapak Wahyudi. Ini akan saya lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Ya Pak Wahyudi, terkait pertanyaan ini ya nanti ya. Oke, ini Maaf, tes, ya? Bu Mirda, waktunya 10 menit lagi Bu ya. Oh gitu. Ya. Oh ya sedikit lagi, ini juga sedikit lagi Pak Roni. Ya ini terakhir konsep yang ke-6, yaitu yaitu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas di sini diartikan sebagai langkah awal dalam mewujudkan budaya positif. Murid akan diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki siswa, harapan yang diinginkan siswa, dan harapan guru pada siswa. Kesepakatan kelas disusun bersama antara siswa dan guru secara demokratis. Kesepakatan kelas berupa kalimat positif, lugas, mudah dipahami, dan bisa ditinjau dan dikembangkan. Jadi keyakinan kelas ini berawal dari peraturan yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Nah kemudian kita bentuk bersama menjadi kesepakatan kelas. Nah, bedanya di keyakinan kelas dengan peraturan itu keyakinan kelas di sini ada nilainya ya Bapak Ibu. Salah satunya gini. Biasanya kan peraturan tidak boleh datang terlambat. Nah, di keyakinan kelas ini contohnya datang tepat waktu. Dengan niat dan semangat belajar. Jadi mereka kita buat ini bersama-sama berdasarkan peraturan dan disepakati bersama. Itu contohnya keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Pak Wahyudi tadi ya. Di sini kita menerapkan namanya segitiga restitusi untuk anak yang bermasalah ya Bapak Ibu. Ini ada tahapannya, ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini kita ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menjudge anak itu salah, tapi kita bilang wajar Nak kalau kita melakukan kesalahan. Nah di situ bentuk kita menyamakan posisi seperti dia gitu. Wajar kalau kita melakukan salah. Jadi kita tidak menyalahkan anak itu berbuat salah. Tapi kemudian kita lanjutkan ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sudah kita tadi di identitas tadi kita tidak menyalahkan anak ya, kemudian di sini kita validasi kira-kira anak itu berbuat salah kenapa gitu. Kebutuhan apa dari kebutuhan 5 dasar tadi yang ingin dipenuhi anak gitu ya. Selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan kepada anak. Nah, pada teori kontrol kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kita identitas sukses telah tercapai, langkah 1, tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah pada orang yang dia inginkan. Jadi contohnya gini, ketika anak datang terlambat, kita contohnya menstabilkan identitas, "Iya Nak, setiap orang itu wajar melakukan kesalahan." Nah, validasi tindakan yang salah, kita cari tahu, kita lebih gali, kenapa anak itu datangnya terlambat. Oh dia, karena contohnya misalnya karena tidak ada yang melakukan seperti Naren tadi ya gitu, seperti Naren tadi. Ternyata kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Naren yaitu kira-kira datang terlambat itu kedisiplinan ya, karena tidak ada yang membangunkannya atau tadi dia anak itu lupa memainkan alarm. Jadi nilainya, jadi kita tahu ya kesalahan dia apa tadi. Nah kemudian kita menanyakan keyakinan. Oh Naren tadi keyakinan tadi dia tidak menghargai. Nah kemudian di sana setelah menanyakan keyakinan kelas, kita menanyakan solusi. Bukan kita yang menghadirkan solusi, tapi si anak yang menghadirkan solusinya. Itu di tahapan diskusi. Nah, terkait pertanyaan Pak ini tadi, mengenai bagaimana anak yang sudah terlanjur dendam gitu ya Bapak ya, Pak Wahidi ya. Jadi kalau menurut saya, ya mulailah kita berempati kepada anak itu, kita jangan kita melakukan pendekatan, kenapa anak itu bisa melakukan seperti itu. Itu ada di penerapan budaya positif, yaitu melakukan segitiga restitusi tadi Pak, mulai dari validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi sebagai seorang guru tadi Pak, kita harus berempati kepada anaknya. Untuk video restitusi nanti bisa saya sharekan linknya ya, segitiga restitusi, bagaimana penerapannya. Kemudian ini ada salah satu contoh budaya positif di sekolah yang baru mau mulai saya terapkan. Jadi Bapak Ibu di sini saya juga berbagi ini bukan karena saya menggurui ya Bapak Ibu, jadi ingin sifatnya berbagi, kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi anak-anak bisa timbul motivasi intrinsiknya tadi ya Bapak Ibu, bukan motivasi ekstrinsik. Setelah kita sudah dekati, masa sih anak itu tidak terbuka hatinya gitu kan dengan kita berempati tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kita menerapkan segitiga restitusi itu ya, selanjutnya terus melakukan pembiasaan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, "Bu, udah menerapkan budaya positif tapi masih anaknya belum berubah gimana?" Kita terus Bapak Ibu, kita terus berusaha, kita melakukan pembiasaan. Kalaupun anaknya berubah, dia sangat nakal sekali itu Bapak Ibu, boleh kita doakan anak kita sebut namanya supaya dia berubah. Karena kan apapun sesuai teori kontrol tadi kita sudah berusaha, kita sudah melakukan pembiasaan baik, kita sudah berdoa, itu tetap kembali lagi ke anaknya. Karena teori kontrol tadi baik buruknya yang bisa merubah itu adalah anak itu sendiri. Karena tugas kita adalah menuntun ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Ini ya
Ini budaya positif nanti Bapak Ibu bisa lihat di link YouTube-nya untuk penerapan segitiga restitusi ya. Selanjutnya untuk penerapan budaya positif silakan Bapak Ibu lihat di link ini yang ada di drive, nanti saya share aja ya di grup ya Bapak Ibu. Itu mungkin yang bisa saya share. Saya harapkan walaupun ini mungkin baru sama Bapak Ibu atau mungkin sudah pernah, sesuai harapan saya tadi semoga kita bisa membuat keyakinan kelas kepada semua, bukan cuman keyakinan di kelas aja ya, bukan cuma wali kelas aja, semua guru ya Bapak Ibu ya, bisa menerapkan keyakinan kelas. Kita sama-sama melakukan budaya positif bersama, karena kita satu sekolah, satu lingkungan, kita nggak mungkin bisa kerja sendiri. Jadi kita bersama-sama, bersama semua warga, sekolah, baik kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga, orang tua ya, orang tua gitu. Karena kan di sekolah kan mereka cuman berapa jam ya Bapak Ibu ya, cuman hanya beberapa jam, selebihnya kita hubungkan dengan orang tua, gitu. Yang mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih respon, tanggapan, pertanyaan, masukan, ini, kita lakukan untuk bersama demi kemajuan anak didik kita khususnya di SMK Negeri 1 Kepayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Roni Yulianto. Terima kasih luar biasa Ibu Emirda Kurniawan sudah menyampaikan pemaparan materinya. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru SMK Negeri 1 Kepayang ke depannya untuk SMK Negeri 1 Kepayang naik level gitu Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sesi tanya jawab kami persilakan bagi Bapak Ibu kalau ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan pada kesempatan malam hari ini, kami persilakan bisa melalui chat, bisa juga raise hand. Kami persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, oke. Mungkin ada di kolom chat, Ibu Emirda. Yang pertama dari Ibu Ratih Indasari. Bagaimana tipsnya Bu untuk selalu konsisten di posisi manajer? Boleh nggak sekali-kali di posisi penghukum? Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Ibu Emirda, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Ratih Indasari atas pertanyaannya. Betul, ini pertanyaannya tadi terkait bagaimana tipsnya untuk konsisten berada di posisi kontrol ya. Nah itu tadi tipsnya, sama ya saya, Ibu Ratih dan Bapak Ibu lainnya juga. Jadi juga saya baru mulai menerapkannya. Tentu saja ini salah satu pengimbasan berbagi praktik baik ini salah satu, usahanya ya. Yang pertama itu kita menyamakan, persepsi dulu, kita sama-sama, niat tulus untuk memajukan SMK Negeri 1 Kepayang ya. Tipsnya itu kita tentu saja koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan teman sejawat, karena berbagi ini salah satu koordinasinya. Kemudian ini yang dari yang awal sekali, dari yang kecil sekali ya gitu, kita membentuk keyakinan kelas. Itu tadi sudah saya jelaskan mulai dari peraturan. Kalau saya tipsnya membuat keyakinan kelas itu biasanya saya, sama anak-anak itu kita, kita list dulu ini yang memang sering, pelanggaran-pelanggaran yang memang sering mereka lakukan gitu ya. Di-list dulu misalnya, datang terlambat, makan di kantin, kemudian, lupa melepas sepatu dan lain sebagainya, itu kita bikin bersama, terus kita, di dalam keyakinan itu kita kasih, nilainya apa saja yang harus mereka yakini, itu. Kemudian,
kalau posisi penghukum di budaya positif ini amat sangat tidak disarankan, jadi solusinya kita beralih ke konsekuensi ya Ibu Rati. Nah itulah tadi, jika dia misalnya mencoret-coret papan tulis atau apa, itu konsekuensinya dia harus menghapusnya. Itu bentuk tanggung jawab dia gitu. Kemudian kita karena tadi posisi manajer posisi yang paling ideal ya, karena ketika anak sudah membuat kegiatan kelas, kemudian kita berganti hukuman menjadi konsekuensi, kemudian tadi penghargaan ke apresiasi. Jadi kita nggak perlu ngasih yang coklat, ngasih apa segala macam, tidak perlu. Dengan dia berhasil misalnya materi apa, misalnya mengetik, dia berhasil mengetik aja itu adalah bentuk penghargaan. Nah jadi itu mungkin ya tipsnya yang bisa saya berikan, semoga bisa kita terapkan bersama-sama. Pelan-pelan aja Bapak Ibu, step by step, insya Allah kita bisa bersama. Itu mungkin kembalikan ke Bapak Roni Yulianto. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Emirda. Bagaimana Ibu Rati? Cukup rasanya ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kalau ada yang ingin menambahkan atau bertanya kami persilakan. 1 atau 2 penanya lagi Bapak Ibu ya, berhubung waktu. Kami persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya, raise hand kami persilakan Bapak Ibu. Bisa bertanya langsung atau lewat kolom chat bisa juga Bapak Ibu ya. Nah, ada ini 1 Bu Emirda dari Pak Hendra Gunawan. Nah, apa tadi hilang? Bentar Bu. Menurut Ibu, apakah haram hukumnya guru sebagai penghukum? Karena anak-anak SMK ini sangat luar biasa Bu. Nah, ini luar biasa pertanyaannya Bu. Apakah sebagai guru kita benar-benar dilarang gitu ya untuk menghukum, karena anak-anak SMK ini kalau nggak dihukum, nggak disuruh push up, nggak disuruh lari, nah susah deh Bu. Nah ini menurut Ibu bagaimana nih Bu? Itu oke, terima kasih Bapak Anda pertanyaannya. Saya bilang tadi ini ya, sebisa mungkin gitu kita tidak menghukum gitu. Saya tetap konsisten, kita ganti hukuman itu dengan konsekuensi. Misalnya gini, tadi kan lari-lari itu ya, maksudnya masalah lari. Misalnya gini, ketika misalnya pelajaran olahraga, nah anak terlambat, nah kemudian sama guru olahraga itu kan biasanya mereka pemanasan dulu kan. Nah itu merupakan salah satu konsekuensi. Jadi gitu ya. Jadi saya konsisten lagi jadi itu pilihan terakhir gitu ya mungkin ya Pak Hendra. Kalau di budaya positif kita larikan ke konsekuensi, jangan ke hukuman. Itu pilihan terakhir. Susah saya bilangnya gitu ya. Tapi harus dibiasain, kalau nggak kayak gitu ya nanti balik lagi, tetap anaknya telat, dia bersihkan WC kayak gitu. Itu tidak nyambung, itu nanti akhirnya dia akan terus mengulanginya gitu. Kita ganti ke konsekuensi gitu ya Pak Hendra. Mungkin teman-teman kalau ada yang bisa ini berpendapat boleh juga. Itu kalau menurut saya gitu ya Pak Roni. Mungkin dari Pak Roni juga mungkin bagaimana? Baik, terima kasih Bu Mirda. Itu tadi jawaban dari Pak Hendra. Sebisa mungkin dihindari sebagai guru sebagai penghukum gitu Bapak Ibu ya. Karena yang kita pikirkan adalah dampaknya Bapak Ibu ya. Dampak ke belakangnya baik fisiknya maupun psikisnya ya. Jadi diusahakan bagaimana caranya tidak ada lagi di sekolah kita ini guru itu sebagai penghukum. Sesulit apapun kalau bisa, karena bukan zamannya lagi Bu ya, nanti kalau anaknya kita sering suruh push up, sering suruh kita lari gitu ya. Meskipun sebenarnya ini anak SMK harus siap kerja, siap kuat gitu badannya ya. Tapi kalau Bapak Ibu sering menghukum, suruh push up, suruh lari, dia dendam, nanti Bapak Ibu dihadang diajak berkelahi Bapak Ibu ya. Dia setiap hari sudah Bapak Ibu latih push up,
nanti Bapak Ibu yang diadang diajak berkelahi Bapak Ibu ya. Dia lebih kuat nanti, karena dia tadi dendam gitu ya. Tapi kalau di pelajaran olahraga, kemudian, eskul gitu ya, mungkin tidak apa-apa untuk push up, untuk lari. Tapi kalau menghukum karena kesalahan anak-anak, itu akan sakit hati Bapak Ibu ya, yang dampaknya itu, luar biasa. Jadi kalau dari saya Bu Mirda, sebisa mungkin benar kata Bu Mirda tadi dihindari ya, tidak ada lagi, hukuman. Kalau bisa ya semua guru SMK Negeri 1 Kepayang itu sudah mulai sebagai, manajer ya, bagaimana yang dilakukan ke anak-anak didik kita. Mungkin itu kalau dari saya Bu Mira, kalau dari Bapak Ibu yang lain, kami persilakan karena ini berbagi praktek baik, masih ada waktu kurang lebih 3 menit Bapak Ibu. Kami persilakan kalau apa, ada yang ingin berpendapat. Mungkin Ibu Rici kami persilakan ada pendapatnya. Baik Pak, Silakan Bu. dari pemaparan Ibu Emida tadi mungkin sangat menginspirasi Pak. Jadi kita semua di sekolah ini berusaha untuk berpindah posisi gitu kan Pak. Yang awalnya kita berada di penghukum, mungkin kita jangan lagi seperti itu. Jadi seperti yang Bu Emida terangkan tadi, kita harus berusaha sebagai seorang manajer gitu Pak. Nah, jadi bagaimanapun posisi apa keadaannya, kita harus selalu berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Rici atas tambahannya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah tepat menunjukkan pukul 8 atau 20.00, maka, kami persilakan untuk pemateri mungkin ada closing statement atau pernyataan terakhir sebelum, sama-sama kita tutup kegiatan webinar kita ini. Kepada Bu Mirda, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke. Pelajaran pada hari ini, kita sebagai seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu, Bapak Ibu. Kita juga bukan hanya tugas kita datang kemudian pulang, hanya mengajar, tapi di sini kita juga dituntut sebagai di zamannya sekarang yang sesuai kodratnya ini kita sebagai guru yang serba bisa. Kita dituntut sebagai psikolog karena kita harus, tahu bagaimana alasan anak berbuat sesuatu. Kemudian kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian kita juga harus, dalam budaya positif ini kita berusaha melakukan kepada anak didik kita ketika ia melakukan kesalahan, ketika ia melakukan sesuatu bukan karena ia ingin, mendapat penghargaan gitu, bukan karena ia ingin mendapatkan sesuatu, bukan pula dia takut, akan hukuman, bukan takut, kepada seorang guru, tapi anak, bisa melakukan karena keinginan dia, karena kesadaran diri dia, dia ingin melakukan sesuatu dan bentuk penghargaannya, yang ia dapat yaitu keberhasilan dia, menjadi diri yang, disiplin, diri yang bertanggung jawab, diri yang menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, gurunya, menghargai orang tuanya. Dan jangan menyerah Bapak Ibu, kita terus lakukan pembiasaan, kita mengajak, kawan, atau teman sejawat kita jangan lupa berkoordinasi dengan, kepala sekolah, dengan para wakil, kita ada masalah jangan kita simpan sendiri. Kemudian, kita tulus, mendidik untuk anak didik kita terus, semangat dan juga jangan lupa kita doakan untuk, anak didik kita. Oh iya, pembiasaan budaya positif ini bukan cuma di sekolah ya Bapak Ibu, kita bisa terapkan di rumah kepada anak kita, untuk
menerapkan budaya positif ini. Mungkin itu saja, Pak Roni. Baik, terima kasih. Luar biasa, materi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Semoga, yang kita pelajari malam hari ini bisa kita terapkan, Bapak Ibu ya, dan ilmu-ilmu yang kita peroleh bisa, bermanfaat di masa mendatang. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup ini lewat komunitas belajar kita pada malam hari ini, sekali lagi terima kasih Ibu Emirda yang sudah berbagi di komunitas kita pada malam hari ini. Sebelum Sama-sama. ditutup Bapak Ibu, akan saya informasikan bahwa, sudah dibuka kegiatan, pembatik Bapak Ibu ya, pembelajaran berbasis TIK. Jadi kami persilakan guru-guru SMK Negeri 1 Kepahyang, kemarin sudah di-launching, dibuka kemarin hari Kamis ya, pembukaan pendaftaran pembatik. Kami persilahkan Bapak Ibu, untuk mendaftar pembatik. Kalau nanti ada apa, ada kendala-kendala boleh ditanyakan ke komunitas kita. Nah, jadi informasi juga bagi Bapak Ibu yang sudah, mengikuti pembatik, tahun sebelumnya, di level 1, 2, atau 3. Nah, tidak perlu lagi, mengulang level Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu tidak lulus di level 1, nah sekarang Bapak Ibu tinggal, ikut di level 2. Begitu juga kalau Bapak Ibu sudah lulus di level 2, tidak perlu lagi mengulang di level 2, nanti tinggal mengikut, di level 3 Bapak Ibu ya. Nah untuk pendaftarannya Bapak Ibu, silahkan dikunjungi di laman pembatik.kemdikbud.go.id Bapak Ibu ya. Nah nanti, setelah Bapak Ibu, mengisi data, akan ada konfirmasi ke email Bapak Ibu, tentunya wajib menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu ya, menggunakan akun yang lain tidak bisa. Jadi untuk pembatik tahun ini wajib menggunakan akun Belajar ID. Setelah Bapak Ibu mendaftar nanti, akan dapat notifikasi ya bahwa Bapak Ibu kemarin sudah, sampai level mana, atau baru gitu ya. Nah nanti bisa, Bapak Ibu ikuti kegiatannya yang luar biasa Bu ya, menambah, keterampilan kita, media pembelajaran, kemudian teknologi pembelajaran, di pembatik sangat luar biasa. Dan, sertifikatnya Bapak Ibu, sama luar biasa bisa digunakan nanti ketika, di PMM semester selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah jadi ini langsung dari BLPT, dari Pusdatin. Kami sarankan lewat komunitas ini, Bapak Ibu, mengikuti, pembatik tahun ini. Ini untuk gurunya. Sekaligus kami informasikan juga, kepada Bapak Ibu bagi peserta didiknya yang ingin mengikuti Ki Hajar STEM Bapak Ibu ya. Nah jadi silahkan, anak-anaknya diasah keterampilannya, untuk mengikuti, Ki Hajar STEM yang tentunya sangat, bermanfaat untuk anak-anak, didik kita. Baik skill-nya, keterampilannya, maupun nanti akan mendapatkan sertifikat yang bisa bermanfaat ketika dia, ingin kuliah gitu Bapak Ibu ya, ingin bekerja, sertifikatnya bisa, dimanfaatkan. Sekali lagi kami menghimbau agar, Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembatik dan mengajak anak-anak, didiknya untuk mengikuti, Ki Hajar STEM. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sedikit informasi, lewat komunitas kita. Nah, oke, kita tutup kegiatan webinar kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan komunitas belajar SMK Negeri 1 Kepahyang mengucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.